Pada ilustrasi gambar, dapat dilihat lilin yang menyala sebelum ditutup gelas masih terlihat baik-baik saja. Namun, pada saat lilin ditutup, lilin yang tadinya menyala kemudian mati dan terlihat air di sekitaran gelas terhisap masuk ke dalam gelas. Dapat kita ketahui bahwa lilin pada suhu ruang yang tertutup semakin lemah akan semakin redup. Hal ini dikarenakan pada proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun, pada ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas. Sehingga pada saat lilin ditutup dengan gelas, api di dalam gelas akan padam. Hal ini dikarenakan kadar oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran tidak mencukupi molekul oksigen yang hilang. Hal ini menyebabkan tekanan udara pada gelas lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Selanjutnya, tekanan mengalir dari luar ke dalam masuk karena tekanan di luar lebih besar daripada tekanan di dalam gelas, sehingga menyebabkan air di sekitaran gelas terhisap masuk ke dalam gelas. Video di bagian awal tadi merupakan gambaran umum tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas itu sendiri merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang sifat-sifat gas dengan menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak mekanika partikel atau molekul. Teori ini merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tumbukan antar molekulnya. Teori ini juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan molekul. Untuk lebih memahami tentang teori kinetik gas ini, dilengkapi dengan beberapa subbahasan mengenai anggapan dasar gas ideal dalam teori kinetik, sifat-sifat gas ideal, persamaan gas ideal, bunyi hukum Boyle, persamaan hukum Boyle, energi termal dan hukum termodinamika, beserta contoh soalnya. Gas ideal merupakan gas terdistribusi merata. Setiap partikel gas bergerak dengan acak. Setiap tumbukan bersifat lenting sempurna. Partikel-partikel bergerak dengan kecepatan tertentu. Tidak ada interaksi antar partikel. Pada gas ideal juga berlaku hukum Newton tentang gerak. Anggapan gas ideal dalam teori kinetik. Gas terdiri dari partikel-partikel, atom atau molekul yang jumlahnya banyak sekali. Partikel-partikel gas berbentuk bola pejal, keras, tegar, dan berdinding licin. Partikel-partikel gas selalu bergerak acak dengan arah lurus dan kelajuan konstan. Hukum Newton tentang gerak berlaku untuk semua partikel gas. Antar partikel gas tidak ada gaya tarik. Bila terjadi tumbukan antara partikel atau partikel dengan dinding kubus tempatnya, terjadi tumbukan lenting sempurna dan tidak kehilangan energi. Volume partikel-partikel gas sangat kecil dibanding dengan tempatnya, sehingga volume partikel dapat diabaikan. Persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. P adalah tekanan mutlak pada gas, V adalah volume, N adalah jumlah partikel pada gas dalam mol, R adalah konstanta gas ideal 0,08205, L atm mol pangkat min 1, K pangkat min 1. T adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Persamaan gas ideal adalah persamaan keadaan suatu gas ideal. Persamaan ini merupakan pendekatan yang baik untuk karakteristik beberapa gas pada kondisi tertentu. Persamaan ini pertama kali dicetuskan oleh Emile Clapeyron tahun 1834 sebagai kombinasi dari hukum Boyle dan hukum Charles. Hukum Boyle. Hukum Boyle merupakan hukum fisika yang membahas tentang bagaimana hubungan antara tekanan dengan volume suatu gas. Hukum Boyle dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Boyle pada tahun 1662
mengacu kepada hasil eksperimennya yang berhasil mengemukakan hukum gas pertama ini. Adapun bunyinya yaitu pada suhu tetap, tekanan gas di dalam suatu ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Robert Boyle. Hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Adapun contoh hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergantian tekanan dalam penyuntik, meniup balon, peningkatan ukuran gelembung saat mereka naik ke permukaan, kematian makhluk laut karena perubahan tekanan, masalah pada telinga di ketinggian tinggi. Rumus hukum Boyle. Rumus hukum Boyle terbagi menjadi dua. Yang pertama, P kali V sama dengan C, dan yang kedua, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana keterangannya adalah P1 sama dengan tekanan awal, P2 adalah tekanan akhir, P adalah tekanan, C adalah konstanta, V adalah volume, V1 adalah volume awal, dan V2 adalah volume akhir. Energi termal terbagi menjadi tiga. Yang pertama, energi internal keseimbangan termodinamika yang sebanding dengan suhu mutlak dan dipindahkan sebagai panas dalam proses termodinamika. Yang kedua, energi yang memiliki kaitan dengan gerak acak atom dan molekul, dinamai termal karena energi ini dapat diukur melalui suhu atau termal. Yang ketiga, atom akan bertumbukan secara acak dan akan menaikkan temperatur. Hal ini menjadi tolak ukur pada energi termal. Volume dan tekanan pada atom juga berpengaruh karena volume dan tekanan berbanding lurus dengan temperatur selaras dengan rumus persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Hukum termodinamika pada prinsipnya menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan kerja proses termodinamika. Secara umum, termodinamika ingin memahami bagaimana energi panas dapat mengalir dari satu medium ke medium lain, proses aliran energinya, dan akibat dari perpindahan energi tersebut. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu teori kinetik menyatakan bahwa tekanan tidaklah disebabkan oleh denyut-denyut statis di antara molekul-molekul, melainkan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Tekanan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda. Teori kinetik gas memberikan jembatan antara tinjuan gas secara mikroskopik dan makroskopik. Gas memiliki beberapa hukum, diantaranya yaitu hukum Boyle yang berbunyi, apabila suhu gas yang ada di dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volume. Dengan persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Contoh soal. Jika tekanan gas di dalam ruangan tertutup 2 atm pada volume 10 cm3 ditekan sehingga volumenya menjadi 2 cm3. Hitunglah tekanan yang terjadi akibat volumenya mengecil. Diketahui P1 sama dengan 2 atm, V1 sama dengan 10 cm3, V2 sama dengan 2 cm3. Yang ditanyakan, berapakah hasil dari P2? Penyelesaian. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. 2 dikali 10 sama dengan P2 dikali 2. 20 sama dengan P2 dikali 2. P2 sama dengan 20 bahagi 2, sehingga P2 sama dengan 10.